Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhira ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Pak Faiz dari rombongan SMA IT Amalia Cibinong Bogor. Tentu ini perjalanan yang tidak pendek ya, ini perjalanan panjang. Karena Senin besok pun saya sebenarnya mau ke Bandung. Habis dari Bandung saya mau ke Solo. Harusnya hari ini sih tuh saya hari ini harusnya di Riau. Tapi karena teman-teman sudah ada schedule sejak awal, jadi saya tentu cancel. Saya cancel undangan dari UIN Riau kalau nggak salah kemarin. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, teman-teman dari SMA IT Amalia Cibinong Bogor, perkenalkan saya Dharma Setiawan. Saya founder dari Payungi. Kemudian ini ada teman-teman muda, dan saya sengaja libatkan teman-teman muda ini, Pak. Ini ada yang masih SMP, ada nih, Pak. Ada yang masih SMP. Ada yang SMP, ya, tapi rata-rata ada yang SMA ya, SMA, terus kemudian kuliahan dan kalau tim asli Payungi malam ini belum bisa hadir karena memang ada beberapa yang punya kesibukan masing-masing. Tapi saya ingin menjelaskan tentang apa sih Payungi gitu. Jadi Pak Gunawan itu sudah 2 kali hadir di sini karena memang besannya warga Metro. Berapa kali ikut hadir di gelaran Payungi. Nah, apa sih sebenarnya Payungi? Payungi ini seperti saya jelaskan di Kick Andy tentang akronim Pasar Yesomulyo Pelangi. Jadi awal mula kampung ini kampung biasa saja, kampung yang ya kegiatannya umumnya kalau di sini dulu orang pada bikin bata. Nah, 5,5 tahun yang lalu ya 6 tahunan lah, 6 tahunan saya bikin rumah di sini. Di rumah saya di sini, belakang gedung ini ada rumah saya. Kemudian saya mengajak orang di sekitar sini, anak-anak mudanya untuk mural. Jadi tembok-tembok warga ini kita mural, kita lukis. Dan itu berjalan selama 6 bulan, dari Mei sampai Oktober 2018. Kemudian kami bikin Payungi, bikin pasar. Di mana ketika kami kumpulkan emak-emak ini, mereka rata-rata tidak percaya. Apa iya kita bisa bikin pasar di hari Minggu kulineran gitu, siapa yang mau datang, promosinya seperti apa, modalnya dari mana. Nah tadi yang ada mobil kebelabasan tadi itu kan ada musola. Dulu musola itu kecil lah, 8x8. Tapi musola itulah awal perubahan kami. Jadi kami pinjamkan kas musola 15 juta ke emak-emak untuk menjadi modal awal Payungi. Nah, kami promosikan melalui website, kami promosikan melalui IG, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan teman-teman yang sering berkegiatan, diskusi, dan sebagainya. Nah, 28 Oktober 2018, kami launching pasar ini. Dan waktu itu gelaran awal kami omsetnya masih sekitar 16 jutaan. 16 jutaan. Artinya ada orang datang, ada orang beli dengan promosi tersebut, dan alhamdulillah berlanjut. Berlanjut artinya apa? Kegotong royongannya, komitmennya. Tentu yang tidak mudah adalah bagaimana memperbaharui gagasan terus-menerus. Bisa jadi kita bikin sesuatu baru tapi menjemukan, membosankan. Dari situlah kemudian kami dulu belum ada gedung ini, pesantren wirausaha. Kami memulai pesantren wirausaha di musola kecil itu. Yang sekarang musolanya sudah lantai 2 juga berubah juga. Nah, pesantren wirausaha ini kami mengajak semua warga kalau malam Kamis hadir. Datang ke sini ngaji, kemudian baca Quran, sholawatan, asmaul husna, baca hadis, ada yang ngasih tausiah. Kemudian yang paling penting adalah berdiskusi.
berdiskusi tentang apa yang akan dilakukan esok hari Sabtu ini. Besok pagi Sabtu setengah 7, mama tuh sudah ngumpul untuk membersihkan kampung ini. Dari sudut sana, dan itu sudah berjalan 5,5 tahun. Alhamdulillah, dengan komitmen pesantren, komitmen kami bergotong royong, nanti Minggu sore diundi. Karena kami berjualannya di gang-gang sempit seperti ini, ada 65 tenan. Alhamdulillah tamu kami kurang lebih 2.000-an orang. Kalau hari Minggu. Kalau hari Minggu nanti banyak surga kuliner di sini. Kemudian omset pergelaran kami bisa 80 sampai 90 juta, bahkan 100 juta pernah. Jadi pada akhirnya yang menjadi capaian bukan omsetnya, tapi perubahan mindset masyarakatnya. Nah, apa selain payungi pengembangannya? Selain kemudian sekarang ada gedung pesantren wirausaha, kami ada satu namanya sekolah desa. Sekolah desa ini, kepala desa, perangkat-perangkat desa, dinas-dinas, komunitas itu datang menginap 2 hari 2 malam di sini, sama seperti teman-teman, tapi kajiannya lebih tentang pemberdayaan desa. Makanya ketika ini teman-teman SMA mau saya tawarkan materi yang bikin pusing, udah kita yang sederhana, mungkin desain grafis, mungkin editing video, mungkin nanti praktek barista kopi, besok bagaimana bisa bikin barista kopi, kemudian bagaimana sablon kaos. Ada juga kita ada sekolah seni payungi. Jadi sekolah desa ini kami mendorong penguatan kepala desa. Kenapa? Karena desa hari ini Bogor ini kabupaten apa kota ya? Kabupaten. Kepala desa di Indonesia ini sekarang bisa 8 tahun satu periode. Mereka bisa 2 periode. Satu periodenya 8 tahun, 2 periode berarti 16 tahun. Satu desa minimal bisa dapat 1 miliar. Kalau mereka tidak punya gagasan pemberdayaan, mereka memperkaya diri sendiri. Mobilnya baru, rumahnya baru, istrinya baru. Masya Allah. Itu yang terjadi di Indonesia hari ini. Ada 75.000 desa. Kalau kita tidak mendorong bagaimana kepala desa dengan modal 8 tahun memimpin satu periode dengan uang 1 miliar setiap tahun, harusnya dia bisa mensejahterakan masyarakatnya. Tapi yang terjadi mereka korupsi dan sebagainya. Nah, sekolah desa punya tujuan untuk dandani, untuk memperbaiki pola pikir komunitas, anak muda, kepala desanya, perangkat desanya, dan sebagainya. Yang kedua, kami ada sekolah seni payungi tadi. Sekolah seni payungi itu ada anak-anak kecil ngelukis gerabah, bikin gerabah, ya sablon, ya mereka poteri kelas, buket kelas, macam-macam. Jadi kami ada tarian juga, tari yang kita buat, tari kreasi namanya tari majongan, manjau, mejong, mengan. Jadi manjau itu datang, mejong itu duduk, mengan itu makan. Itu tarian kreasi dari payungi. Kemudian yang ketiga, kami ada WES. WES ini Women and Environment Studies. Jadi kami ada kalau Sabtu, kalau Minggu ada sandi reading. Ini teman-teman perempuan bagaimana mendorong bahwa perempuan itu ada dan berdaya. Tahun 2021 Menteri Pemberdayaan Perempuan datang. Ya di ruangan ini. Waktu kami ajak di ruangan yang sana nggak mau, di tempat terbuka nggak mau, ya di ruangan kecil inilah. Menteri Pemberdayaan Perempuan datang dan dia melihat bagaimana 5,5 tahun perjalanan payungi, waktu itu masih 3 tahunan payungi, itu total 90% pedagang di payungi itu perempuan. Tapi kita lihat di Indonesia ini, perempuan tuh mendapat kekerasan seksual paling tinggi. Jadi di Indonesia ini kekerasan seksual terhadap perempuan itu tinggi. Maka kita berupaya bagaimana dengan adanya Women and Environment Studies. Jadi perempuan-perempuan ini juga support perempuan. Bagaimana teman-teman perempuan itu tidak terjadi toxic relationship. Bagaimana perempuan tidak terjebak pinjol dan akhirnya bunuh diri. Sekarang lagi era misal begini. Ini perempuan pacaran. Ternyata pacarannya ini terjebak pinjol. Kemudian karena saking cinta mati, si perempuan ini sering ngasih duit untuk bayarin judi online, pinjol dan sebagainya itu. Mohon maaf, karena kemudian perempuan ini sudah terenggut kehormatannya. Dia memberikan semuanya kepada laki-laki ini, dan laki-laki ini ternyata kabur. Dan apa yang terjadi di Semarang kemarin? Perempuan ini bunuh diri. Sudah direnggut kehormatannya,
memberikan uang dan sebagainya. Ini kan kebodohan yang bisa terjadi di mana saja, di Kabupaten Manu saja. Yang terakhir mutilasi Ciamis. Bagaimana bapak memutilasi ibunya karena anak laki-lakinya terjebak ya pinjol dan game online sebagainya itu. Karena ibunya sering belain anaknya sudah kabur, bapaknya jengkel, bapaknya tukang jagal kambing. Yang terjadi adalah ibunya dibunuh, dimutilasi, bahkan tangannya ditawarin tuh ke orang-orang banyak. Ya kan? Jadi itu rame seperti itu menurut saya bagaimana mungkin kalau teman-teman di pondok seperti ini kan homogen ya. Belajar, ngaji, teman-temannya soleh-soleh. Tapi belum tentu teman-teman turun di masyarakat bisa menghadapi realita orang tidak sholat, orang problemnya dilematis seperti itu, ya moral hazard lah dan sebagainya. Nah itu yang ketiga tentang WES. Yang keempat, kami sedang juga mengembangkan tentang digital marketing, Pak. Digital marketing itu kebetulan rumah ini ada kalau besok itu ya ada anak-anak ngantor, jam 9 sampai jam 5. Apa yang mereka kerjakan? Kami itu punya jejaring teman-teman dari Tangerang Selatan. Jadi di Tangsel itu kami ada produk-produk herbal. Kemudian kami itu ngiklan setiap bulan di FB, Pak, FB Ads. Alhamdulillah teman-teman saya waktu di UGM juga baik-baik. Jadi dia minjemin duit, dia ngasih modal. Kami ngiklan di FB itu 1 bulan bisa 60 juta. Untuk ngiklan di FB Ads mempromosikan produk itu. Kemudian bagaimana ada yang live TikTok, ada yang ngedesain, ada yang bikin videonya, ada yang customer service-nya, ada yang dia packagingnya. Jadi setiap 1 hari kami bisa 80-an produk keluar dari sini, tapi ke seluruh Indonesia. Kenapa? Karena hari ini eranya tidak semuanya harus kerja ke kota. Selama kita bisa punya teknologi, kita bisa promosikan, kita bisa berikan promosi macam-macam. Dan buktinya, dengan pengembangan seperti ini, Payungi bukan hanya lagi pasar. Payungi bukan hanya lagi sebuah ruang kecil, tapi kami ruang kecil yang maksimal. Jadi ada pembaruan apapun bisa kita kerjakan. Nah, saya senang kedatangan teman-teman dari SMA IT ini. Mudah-mudahan kita bisa sharing. Jadi tidak mesti kami center of excellence, tapi teman-teman juga nanti ada pengalaman apa, mungkin pengen melakukan apa, atau sekolah ini pengen punya kampung binaan, bagaimana punya nyala di sekitar lingkungannya, kemudian bisa khairunas anfa'um linnas gitu. Jadi tidak menjadi menara gading. Sekolah ini tidak asing terhadap lingkungannya, tapi sekolah ini bisa mendorong perubahan sosial di lingkungannya. Itu saja mungkin Pak perkenalan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi bisabilah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hasna idza syi'ta sahla ya hayyul ya qayyum. Baik teman-teman siswa kelas 12, alhamdulillah dari perjalanan yang sangat jauh sampai akhirnya kita tiba di satu lokasi di mana ini mudah-mudahan menjadi titik balik dari kesuksesan kalian nanti 3 tahun atau 5 tahun yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, sedikit mengingat dari Payungi ini pernah terjadi, sinonimnya itu dari Insinyur Solah yang dari Mesir. Beliau juga sekumpulan orang-orang soleh yang awal mula pemikiran dan gagasannya itu berawal dari diskusi di sebuah halaqah yang kemudian beliau itu bermitra dengan Allah. Tadinya hanya berjualan telur sampai akhirnya bermitra dengan Allah ini menghasilkan profit yang sangat luar biasa sampai akhirnya terobosan-terobosan ataupun gagasan-gagasan baru muncul. Sama persis dengan yang ada di sini, berawal dari sekumpulan pemuda yang ada di musola, kemudian punya gagasan, kemudian diaplikasikan, kemudian satu persatu programnya maju, dan alhamdulillah sekarang udah ada pesantrennya. Begitupun dengan Insinyur Solah yang membuat universitas
Islam yang kemudian universitasnya ini beliau gratiskan, mulai dari pembayaran pendidikannya sampai transportasinya, jalur keretanya semua digratiskan. Nah, kita sudah belajar secara teori dan menonton video, dan sampai akhirnya kita tiba di lokasi ini, yang kita nggak usah jauh-jauh ke Mesir, tapi kita bisa belajar langsung dengan Pak Darman yang insya Allah tidak beda jauh dengan Insinyur Solah. Ya, mudah-mudahan Allah juga menjaga beliau dari segala malapetaka, diberikan kesehatan agar senantiasa menginspirasi semua umat muslim yang ada di Indonesia, Pak Darman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu ya teman-teman. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin selama kita ada di sini. Apa yang udah ada di gagasan kalian yang masih berupa ide ataupun rencana, kalian diskusikan. Siapa tahu ada jalan dan ada titik temu bagaimana cara merealisasikan gagasan antum ataupun rencana-rencana antum yang masih ada di pikiran kalian. Diskusikan, jangan malu, dan sampaikan pertanyaan yang berkaitan apa yang ingin kalian lakukan yang sampai saat ini masih ragu. Gitu ya. Pada intinya kita jangan bermalas-malasan, jangan berpangku tangan di sini, karena di sini tempatnya sumber ilmu, tempatnya kunci sukses. Maka Ustadz berpesan, manfaatkan waktu 2 hari ini dengan maksimal. Fahim dong? Mungkin cukup dari Ustadz. Mudah-mudahan kalian semua dapat membawa ilmu dan juga menjadi siswa yang dapat bermanfaat untuk lingkungan kalian, terutama untuk keluarga kalian. Amin amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah ini langsung yang santri yang akhwatnya di atas ya. Terus nanti yang ikhwannya di sini. Nanti ada yang antar juga. Sama. Terus besok pagi biasanya memang kita ada lama surat. Yang pagi atau subuh ada lama surat. Nanti kita gabung sama warga ya. Kebetulan juga ada kajian suruh. Ada kajian suruh. Nanti jam 6 selesai. Oke? Oke.